Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi. Kali ini mimpi yang dialami seorang mursyid spiritual. Mursyid spiritual tersebut adalah salah satu cici dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja mursyid tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan mengalami mimpi dengan beberapa macam visual. Yang pertama, di dalam mimpi itu ada visual halaman yang luas, halaman tanah, ya, bukan keramik. Di halaman yang luas itu, yang terlihat permukaan tanah, ada banyak daun-daun yang jatuh, yang berserakan, warnanya coklat. Daun-daun kering yang warnanya coklat. Kemudian disapu bersih oleh si Fulan. Ada orang lain di dalam mimpi itu, tetapi orang itu hanya melihat saja kemudian menyingkir. Setelah itu ada visual, ada ruang tamu yang terasnya itu hancur. Terasnya itu berupa semen yang mungkin disebut acian dalam ilmu pertukangan, tetapi hancur, berantakan. Ada yang berupa gundukan, ada yang berupa ada lubang, intinya tidak rata, hancur seperti sudah dipukul-pukul sama palu. Tetapi di ruang tamu itu ada orang yang sedang bersilaturahmi, ada pertemuan antara beberapa orang, aktivitas silaturahim. Di dalam mimpi itu visualnya si Fulan itu memperbaiki permukaan teras ruang tamu tersebut. Dan ada juga adik si Fulan, adik laki-lakinya, itu sekilas terlihat juga membantu si Fulan membenahi teras yang hancur tersebut. Kemudian ada visual yang lain, terlihat adik kandungnya yang tadi membantu permukaan teras yang hancur itu. Dia itu memperbaiki taman-taman yang memiliki pohon-pohon yang hijau, yang sudah bagus, diperbaiki tatanannya oleh adiknya itu. Dan Fulan menyaksikan perbuatan adiknya itu bagus, karyanya bagus. Pohon-pohon diperbanyak lagi yang ditumbuhkan, yang ditanam oleh adiknya itu. Kemudian di visual yang lain, masih dalam satu mimpi, ada ruang keluarga, suasana interior. Interior itu suasana ruang dalam, sebuah ruangan. Di dalam mimpi itu, ruangan itu ada kursi dan ada bantalannya. Ruangannya sudah bersih, tetapi penataan kursinya dan bantalannya itu diperbaiki oleh si Fulan agar menjadi terlihat lebih baik lagi. Di dalam ruangan itu ada orang lain, tetapi tidak ikut menata kursi dan bantalannya seperti yang dilakukan oleh si Fulan. Itulah beberapa macam visual mimpi yang dialami Fulan. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika si Fulan melihat halaman permukaan tanah yang luas dan banyak dedaunan yang jatuh, warnanya itu coklat, daun kering yang memang sudah
mati, sudah jatuh dari pohonnya, itu memiliki makna tersirat tentang takdirnya si fulan berkaitan dengan mimpi sebelumnya, mimpi yang telah lalu. Pada mimpi yang telah lalu, fulan bermimpi rembulan yang besar menyinari makhluk-makhluk hitam bersayap yang terbang di udara, banyak yang hinggap di depan rembulan itu merasakan nyaman, makhluk-makhluk hitam itu, dan ada 2 makhluk hitam bersayap itu mematuk-matuk rembulan tersebut, yang memiliki makna tersirat bahwa fulan itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penerang, penunjuk jalan, pengajar ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenai Allah, ilmu syariat, tarekat, hakikat. Dan simbol makhluk hitam bersayap yang terbang di udara itu adalah tentang orang-orang yang gelap hatinya, orang yang buta hati. Buta hati itu maknanya hati yang ditutupi titik hitam karena bermaksiat, sebagaimana disabdakan Nabi. Jadi fulan ditakdirkan menerangi, memberi petunjuk kepada orang-orang yang gelap hatinya, kepada orang-orang yang ahli maksiat. Banyak yang nyaman dengan beliau, karena itu banyak makhluk hitam bersayap itu hinggap di depan rembulan itu merasa santai, nyaman, sedangkan jumlahnya sedikit itu mematuk-matuk. Itu ujiannya orang yang tidak suka kepada si fulan sebagai mursyid spiritual. Makhluk hitam bersayap yang terbang di udara itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad di hadis riwayat At-Tabrani tentang jin yang menjelma. Kemudian makna tersirat dari menyapu dedaunan yang jatuh itu memiliki makna yang sama. Fulan ditakdirkan oleh Allah membasmi kebanyakan orang yang telah mati hatinya. Jadi jumlah-jumlah dedaunan yang banyak itu adalah jumlah-jumlah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah dibasmi oleh si fulan tersebut. Sedangkan orang lain yang melihat si fulan tidak ikut menyapu, mereka itu menyingkir, maka orang itu tidak memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh si fulan. Kemudian ketika ada visual fulan itu memperbaiki teras yang permukaannya hancur bersama adiknya, tapi lebih banyak, lebih jelas visualnya itu adalah fulan yang melakukan, itu memiliki makna tersirat bahwa fulan ditakdirkan oleh Allah membenahi, mengajari orang-orang yang sedang mengamalkan ilmu syariat. Jadi maksudnya orang-orang yang baru mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi pengamalan di dalam kehidupannya itu masih keliru. Nah, fulan ditakdirkan oleh Allah memperbaiki hal itu, mengajari orang-orang yang keliru tersebut. Karena di dalam mimpi itu ada aktivitas silaturahim, itu adalah wujud pelaksanaan ilmu syariat tentang sabda Nabi Muhammad SAW, anjuran bersilaturahim. Kemudian ada visual adiknya, berarti adiknya di dalam kehidupannya yang ada di beda tempat, yang fulan tidak diketahui. Allah memberi petunjuk juga bahwa adiknya itu ternyata memberikan pengajaran juga kepada orang lain yang tidak diketahui oleh si fulan sebagai kakaknya. Kemudian ketika melihat adiknya si fulan membenahi taman menjadi lebih bagus, pohon-pohon, tanaman-tanaman diperbanyak, itu adalah petunjuk dari Allah bahwa adiknya si fulan di beda tempat dia memperbanyak amal soleh, memperbaiki juga amal solehnya. Kemudian ketika visual ruangan interior, kursi ditata bersama bantalannya oleh si fulan, itu adalah takdir bahwa si fulan itu dimampukan oleh Allah mengajari orang yang sudah bertarekat menuju makom berhakikat, menuju makom insan kamil. Orang yang sudah amalnya sudah bagus di level mukmin diperbaiki menuju puncak spiritual, yaitu di makom ihsan. Seperti itulah makna atau takwil mimpi yang dialami fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.